Orang yang narsis ternyata punya potensi untuk naik jabatan lebih cepat daripada orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal karyawan yang narsis di tempat kerja. Pasti di tempat kerja kamu atau jangan-jangan diri kamu sendiri, kamu pasti menemukan orang yang narsis, yang sangat percaya diri atas kemampuan dirinya. Biasanya, perusahaan melihat sifat narsis ini sebagai karakter yang baik, di mana seorang karyawan terlihat percaya diri dan mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Karyawan yang narsis juga punya kemungkinan yang lebih besar untuk naik jabatan, bahkan hingga ke level pimpinan puncak. Namun di sisi lain, karyawan yang narsis cenderung sulit menerima masukan orang lain dan merusak cara kerja yang sudah ada. Pertanyaannya lalu seperti ini, apakah menjadi orang narsis itu bagus di tempat kerja atau tidak? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buat yang belum tahu, narsistik sendiri berasal dari mitos Yunani kuno tentang seorang anak dari dewa sungai bernama Narsisius. Dia diramal kalau usianya akan panjang apabila dia tidak pernah melihat refleksi dirinya sendiri. Ketampanan Narsisius begitu mempesona hingga banyak wanita berusaha mendapatkan cintanya. Namun semua wanita itu ditolak, hingga ada satu wanita yang patah hati lalu meninggal dunia. Dewi pembalas dendam mendengar kisah wanita malang tersebut dan memutuskan untuk menghukum Narsisius. Suatu hari, Narsisius melihat bayangannya sendiri di danau dan terkesima pada keindahan dari refleksinya. Lama-kelamaan, dia semakin jatuh cinta dengan bayangannya sendiri hingga meninggal dunia. Pertanyaannya, apa itu narsistik? Narsistik adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Pengidap kepribadian narsistik cenderung merasa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan lebih baik daripada orang lain. Padahal mungkin saja pencapaian yang dimiliki itu biasa aja. Pengidap narsistik juga biasanya memiliki tingkat empati yang rendah kepada orang lain dan menganggap dirinya memiliki kepentingan yang lebih tinggi dari orang lain. Selain itu, pengidap gangguan kepribadian narsistik memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan bisa dengan mudah merasakan depresi ketika mereka dikritik oleh orang lain, meskipun mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mereka mungkin merasa tidak bahagia dan kecewa ketika orang lain tidak memberikan perlakuan spesial atau penghargaan yang mereka yakini pantas mereka dapatkan. Meskipun kita cenderung menggunakan istilah narsis secara bebas, tapi perlu diketahui kalau tidak semua orang yang percaya diri itu narsis. Sangat mungkin untuk memberikan penghargaan yang tinggi pada diri sendiri tanpa perlu merasa lebih unggul daripada orang di sekitar. Faktanya, sikap ini justru malah cukup sehat ketika kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Jika kamu ditanya, seberapa bagus kamu dalam mengendarai mobil? Seberapa bagus kamu dalam bekerja di sebuah tim? Seberapa bagus kemampuanmu dalam memberikan solusi dari sebuah masalah? 90% dari kita menjawab kalau diri kita berada di atas rata-rata. Ibaratnya seekor kucing yang melihat dirinya sendiri ke cermin dan melihat bayangan seekor singa. Kepercayaan diri berlebih ini tidak selamanya buruk. Justru hal ini yang bisa mendorong kamu berani mengutarakan pendapat, berani presentasi di depan orang lain, berani mengambil resiko, dan sebagainya. Namun yang jadi persoalan, ketika seorang dengan tingkat narsistik yang tinggi merasa dirinya merupakan orang yang spesial dan lebih baik daripada orang lain. Hasilnya, mereka jadi kurang empati dan menganggap orang lain tidak berharga. Ada sebuah studi yang menarik soal narsistik dan peluang karir. Studi ini dilakukan pada 172 CEO di Italia. Para CEO lalu diminta untuk mengisi kuesioner yang bertanya soal desain organisasi yang mereka pimpin, lalu menjalani tes kepribadian soal narsistik. Hasilnya, narsistik memiliki korelasi yang kuat pada kemungkinan seseorang untuk bisa ditunjuk menjadi CEO. 29% karyawan dengan tingkat narsistik yang tinggi memiliki peningkatan karir yang lebih cepat hingga ke tingkat CEO dibandingkan karyawan lainnya dengan kualifikasi yang sama. Ada banyak alasan bagus kenapa karyawan narsis memiliki karir yang lebih moncar. Salah satunya yaitu mereka sangat pandai dalam promosikan dirinya dan memastikan kalau kontribusi mereka diakui. Karyawan yang narsis juga punya rencana ambisi yang besar, sehingga hal ini bisa memukau bos mereka dan pada akhirnya mendorong pencapaian karir ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam kondisi yang sulit, pemimpin yang narsis mungkin bisa bersinar. Mereka berani mengambil langkah yang berani, sangat yakin atas pilihan yang diambil,
dan mampu membujuk orang lain dengan baik. Kondisi ini membuat karyawan menjadi yakin atas manajemen perusahaan. Hal yang berbeda terjadi ketika perusahaan berada dalam kondisi yang stabil. Pemimpin yang narsis dianggap sebagai pemimpin yang arogan, sulit mendengarkan pendapat orang lain, dan merasa dirinya paling benar. Di sisi lain, karyawan yang dipromosikan terlalu cepat mungkin saja kurang memiliki pengalaman yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya. Dampaknya, banyak keputusan yang diambil secara tergesa-gesa dan berdampak negatif. Ada 2 tipe narsistik. Pertama, agentic narcissist. Ini adalah tipe narsistik yang paling umum ditemui. Mereka adalah orang yang gemar mendominasi pembicaraan, merasa lebih hebat daripada orang lain, dan sebagainya. Kedua, communal narcissist. Ini adalah tipe narsistik yang lebih halus. Mereka menganggap dirinya adalah pendukung terbaik. Jika tidak ada saya, maka grup ini tidak akan bisa bekerja dengan baik. Mereka membutuhkan lingkungan sekitar untuk membuat dirinya lebih baik. Apakah pemimpin yang lebih baik itu narsis atau justru yang lebih rendah hati? Dalam sebuah penelitian terhadap 100 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, peneliti mempelajari apakah karyawan bekerja lebih produktif di bawah pemimpin yang rendah hati atau narsis. Ternyata pemimpin terbaik itu bukan yang narsis ataupun rendah hati. Ada ungkapan yang lebih cocok, yaitu humble narcissist. Kok bisa orang yang rendah hati tapi juga narsis di waktu yang bersamaan? Mungkin kelihatannya dua hal ini bertolak belakang, namun kalau disatukan, mampu memberikan efek yang luar biasa. Pemimpin yang narsis percaya kalau mereka adalah orang yang istimewa dan superior, sedangkan pemimpin yang rendah hati tahu kalau mereka bisa saja salah dan tidak sempurna. Pemimpin yang narsis dan juga rendah hati bisa mengambil sisi positif dari masing-masing karakter tersebut. Mereka memiliki visi yang berani, tapi juga bersedia mengakui kelemahan dan belajar dari kesalahan. Ada contoh menarik dari Steve Jobs. Banyak orang mengatakan kalau Steve merupakan pemimpin yang narsis. Dia punya ambisi yang besar untuk membangun perusahaan yang hebat. Namun setelah peluncuran Mac gagal pada tahun 1985, dia menolak untuk mendengarkan masukan tentang apa yang perlu diubah. Hingga akhirnya, Steve dipecat dari perusahaannya sendiri. Namun saat dia kembali lagi ke Apple pada tahun 1997, Steve mungkin sudah menjadi pribadi yang berbeda. Dia pernah berkata, kalau kesuksesannya dalam memimpin Apple kedua kalinya tidak akan terjadi apabila dia tidak dipecat waktu itu. Ini adalah ungkapan seorang humble narcissist. Dia percaya kalau dirinya bisa melakukan hal yang luar biasa, tapi dia terbuka pada hal baru untuk dipelajari. Kepercayaan diri berlebih ini tidak selamanya buruk. Justru hal ini yang bisa mendorong kamu menjadi orang yang dianggap kompeten dan memiliki kinerja tinggi. Namun jangan sampai menganggap diri sendiri lebih hebat daripada orang lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.